agunan dari kreditur separatis setelah 2 bulan insolvensi pasal 59 ayat 1 atau kurator menjual barang bergerak dalam keadaan stay atau diam pasal 56 ayat 3. Yang ketujuh, kurator berwenang melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit atas persetujuan hakim pengawas atau panitia kreditur walaupun pendataan pailit tersebut diajukan kasasi maupun peninjauan kembali pasal 104. PKPU sebagai upaya merestrukturisasi debitur yang masih mungkin disihati. Ada 2 cara yang disediakan oleh UUK agar debitur dapat terhindar dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya dalam hal debitur diputus pailit. Cara yang pertama ialah dengan mengajukan PKPU, dan cara yang kedua adalah mengadakan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh hakim niaga kepada debitur dan kreditur untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut dengan mengajukan rencana perdamaian yang disetujui oleh para kreditur. Merugikan krediturnya. Yang ketiga, debitur melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan dari pengurus. Yang keempat, debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan niaga pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Dan yang kedua, keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sudah lama dikenal meskipun jarang digunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 yang diantara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase
arbitrase tetap diperbolehkan. Akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan. Selanjutnya, objek perjanjian arbitrase. Objek perjanjian arbitrase sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 atau UU Arbitrase, hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dan yang terakhir, adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu pasal 5 ayat 2 UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku 3 bab ke-18 pasal 1851 sampai dengan 1850. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau disebut juga litigasi atau yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Oke, saya Isma Nurul Soaida akan melanjutkan presentasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar dan dalam pengadilan. Mediasi sendiri adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi mediasi itu cara penyelesaian sengketa atau permasalahan dan dibantu oleh mediator sebagai penengah. Jadi mediator itu tidak boleh memihak pihak A atau pihak B, harus menjadi penengah, harus menjadi seorang yang bisa memediasi kedua belah pihak. Yang kedua, ada dua jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen. Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional atau PMN. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim pengadilan negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki lain. Selain melalui proses arbitrasi, penyelesaian sengketa litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution atau ADR. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat atau konsensus yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa atur ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 1 angka 10. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi. Di antaranya ialah adanya sifat sukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan. Proses yang cepat, keputusannya bersifat non-judicial, berprosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja. Proses pra-mediasi atau sebelum mediasi, para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara. Ketua Pengadilan Negeri menunjukkan majelis hakim. Pada hari pertama sidang majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non-hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjukkan mediator yang disepakati. Masing-masing pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator. Masing-masing pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja setelah mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak proses mediasi berakhir. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi. Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, di mana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya dapat dilakukan. Proses akhir mediasi. Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan sepakat atau tidak sepakat adalah 22 hari, sedangkan untuk mediasi di luar pengadilan jangka waktunya 30 hari. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, di mana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.